Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Mana Sus? Selamat pagi. Oh iya Sus, pagi. Ya, Ibu, perkenalkan, saya perawat Sela yang jaga di Rumah Sakit Bamada dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang nanti. Mana Sus? Saya perawat Sela yang berjaga di Rumah Sakit Bamada ini dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang nanti. Iya Sus. Suara saya bisa terdengar, Bu? Bisa Sus, tapi kalau keras. Oh, oke. Ibu bisa sebutkan nama Ibu dan tanggal lahirnya? Nama saya Siti, 12 Juni 1955. Oke, sama ya, Bu. Ibu yang dirasa apa sekarang? Masih lemes Sus. Kalau mual sama muntah? Mualnya masih Sus, tadi juga sempat muntah. Oh, kalau diare, Ibu masih? Masih Sus, tadi juga masih. Oh, baik. Ibu, kedatangan saya ke sini mau ngasih obat karena ini sudah waktunya minum obat. Mau apa Sus? Saya mau ngasih obat karena ini sudah waktunya minum obat. Oh iya Sus. Oke, ini ada 2 obat ya, Bu. Yang bungkusnya ada garis birunya. Ini obat buat diare. Diare. Ya, diare. Terus yang ada warna ungunya, ini obat buat mual muntah ya, Bu. Nah iya Sus. Oke. Terus biar Ibu nggak lupa, bisa diminum sekarang aja, Bu. Mumpung ada saya di sini biar saya bantu. Oh iya Sus, boleh Sus. Saya bantu ya, Bu. Iya Sus. Silakan, Bu. Terima kasih Sus. Ibu sudah selesai ya, Bu, minum obatnya. Iya. Buat sementara Ibu makan makanannya dari rumah sakit dulu ya, Bu. Tapi nggak enak Sus. Iya, tapi nggak apa-apa, biar cepet sembuh. Ibu pasti pengen cepet pulang kan? Iya Sus, saya nggak betah. Oke, sebelum saya pamit, Ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak Sus. Oke. Ya. Nanti kalau Ibu butuh bantuan, Ibu bisa tekan bel di sini ya, Bu. Iya Sus. Biar nanti ada perawat yang datang sini. Iya. Kalau enggak, Ibu bisa langsung ke nurse station di depan. Terus apa Sus? Nurse station di depan. Iya. Biar nanti perawatnya ke sini. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu. Semoga cepat sembuh. Baik Sus, makasih Sus. Sama-sama. Hambatan yang biasanya terjadi saat berkomunikasi dengan pasien gangguan pendengaran adalah yang pertama, kesulitan mendengar suara. Pasien dengan gangguan pendengaran pasti mengalami kesulitan untuk mendengar suara, baik sebagian seperti gangguan pendengaran ringan sampai sedang maupun total seperti tuli. Ini membuat mereka kesulitan memahami pembicaraan. Kesulitan ini dapat menyebabkan miskomunikasi, ketidakpahaman instruksi medis, dan kecemasan pada pasien karena mereka merasa terisolasi atau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang kedua, kesulitan dalam membaca gerakan bibir. Pasien dengan gangguan pendengaran mengandalkan membaca gerakan bibir atau lip reading untuk memahami ucapan orang lain. Ini menjadi alat bantu utama ketika mereka tidak bisa mendengar atau saat alat bantu dengar tidak cukup efektif. Namun, membaca gerakan bibir saja tidak terlalu mudah karena beberapa faktor bisa mengganggu proses ini, seperti penggunaan masker, cara berbicara yang terburu-buru.
Dampak yang terjadi karena hal ini yang pasti miskomunikasi, karena pasien akan sulit memahami informasi penting seperti dosis obat, jadwal kontrol, atau instruksi medis lainnya. Kemudian dapat menyebabkan penurunan kepercayaan karena pasien merasa perawat tidak berusaha cukup keras untuk memahami mereka. Selanjutnya, yang ketiga ada keterbatasan dalam menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat memiliki struktur dan tata bahasa tersendiri, bukan sekedar gerakan tangan biasa. Namun, keterbatasan muncul ketika tenaga kesehatan tidak memahami atau tidak mampu menggunakan bahasa isyarat, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif atau bahkan terhenti sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan pasien merasa frustrasi, terisolasi, atau tidak dipahami yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Tidak jarang pasien merasa pasrah atau menyetujui tindakan medis tanpa benar-benar memahami penjelasan yang diberikan karena tidak ada cara berkomunikasi yang dapat mereka pahami sepenuhnya. Yang keempat, ada karena kondisi lingkungan yang berisik. Lingkungan yang bising merupakan salah satu hambatan utama dalam komunikasi dengan pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Suara-suara bising seperti bunyi alat medis atau suara televisi dapat mengganggu konsentrasi dan memperburuk kemampuan pasien dalam menangkap pembicaraan, terutama bagi mereka yang masih memiliki sebagian kemampuan mendengar atau menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar tidak bisa menyaring suara secara selektif, sehingga semua suara akan terdengar sekaligus, baik suara penting maupun suara bising. Yang keenam, ada penggunaan kata yang tidak familiar. Penggunaan kata-kata yang tidak familiar seperti istilah medis tanpa penjelasan tambahan dapat membingungkan pasien, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan bahasa medis atau memiliki latar pendidikan yang berbeda. Karena pasien harus berusaha ekstra untuk memahami makna kata-kata yang mereka baca dari gerakan bibir, teks tertulis, atau bahasa isyarat. Sehingga jika kata yang digunakan terlalu asing, pemahaman mereka bisa semakin terbatas. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan pasien gangguan pendengaran. Di antaranya, yang pertama, orientasikan kehadiran dengan menyentuh pasien dan memposisikan di hadapan pasien. Pasien mungkin tidak menyadari kehadiran orang lain jika tidak ada isyarat visual atau sentuhan. Maka dari itu, penting untuk memberitahu kehadiran kita secara sopan, misalnya dengan menyentuh lengan atau bahu pasien secara ringan, bukan tiba-tiba atau mengejutkan. Setelah itu, posisikan diri di depan pasien, sejajar dengan pandangan matanya, agar pasien dapat melihat wajah, gerakan bibir, dan ekspresi kita dengan jelas. Hal ini juga memberikan rasa hormat dan memudahkan pasien untuk fokus pada lawan bicara. Yang kedua, gunakan bahasa sederhana dan bicara dengan perlahan. Dalam berkomunikasi, gunakan kalimat sederhana agar lebih mudah dimengerti. Hindari penggunaan istilah medis tanpa penjelasan. Bicara dengan kecepatan lambat dan artikulasi yang jelas tanpa perlu berteriak. Karena suara keras tidak selalu membantu pasien untuk memahami, apalagi jika pasien membaca gerakan bibir. Dengan berbicara perlahan dan tenang, pasien memiliki waktu untuk memproses informasi dengan lebih baik. Yang ketiga, jangan berbicara sambil makan atau mengunyah. Membicarakan sesuatu sembari makan, mengunyah, atau bahkan menutup mulut akan mengganggu kemampuan pasien untuk membaca gerakan bibir. Maka, pastikan mulut dalam keadaan bersih dan bebas dari gangguan saat berbicara, serta hindari menutup mulut dengan tangan atau benda lain seperti masker dalam menyampaikan informasi penting. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh dan gerakan sederhana. Bahasa tubuh berperan penting dalam
Komunikasi nonverbal. Gunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan sikap tubuh yang membantu memperjelas maksud perkataan. Misalnya, menunjuk arah, mengangguk untuk menyatakan persetujuan, atau menunjukkan waktu dengan gerakan tangan. Bahasa tubuh yang konsisten dan mudah dipahami akan membantu pasien menangkap pesan, meskipun mereka tidak mendengar kata-kata yang diucapkan. Yang kelima, gunakan isyarat bila perlu. Jika pasien terbiasa menggunakan bahasa isyarat, maka gunakanlah bahasa isyarat bila perawat menguasainya. Jika tidak, gunakan isyarat umum yang mudah dimengerti. Isyarat sangat membantu dalam menyampaikan perintah atau instruksi sederhana, terutama dalam situasi yang mendesak atau ketika komunikasi verbal tidak memungkinkan. Dan yang terakhir, bila perlu, gunakan tulisan. Menulis merupakan salah satu metode komunikasi paling efektif jika pasien tidak bisa memahami pembicaraan secara verbal. Perawat tidak menguasai bahasa isyarat. Gunakan kertas, papan tulis kecil, atau aplikasi catatan di handphone untuk menuliskan pertanyaan, instruksi, maupun penjelasan. Tulisan harus menggunakan bahasa sederhana dan tidak bertele-tele agar pasien mudah memahami.